Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darain amin ila anqal. La tamudanna yadaka ila al-akhdhi min al-khalaiqi illa antara anna al-mu'ti fihim maulak. Baik. Fa idza kunta kadzalika fa khudh ma wafaqaka al-ilmu. La tamuddanna yadaka ila al-akhdhi min al-khalaiqi. Jangan kau mengambil apapun dari makhluk-makhluk Allah illa antara sampai kamu melihat, meyakini, menyadari anal mu'ti yang memberi sesungguhnya fihim di antara mereka adalah bukan mereka tapi maulaka Tuhanmu. Idza kunta kadzalik, kalau kamu bisa seperti itu, kalau engkau bisa seperti itu, kesadaranmu seperti itu, fakhud, maka ambillah pemberian orang ma wafaqaka al-ilmu, yang sesuai dengan ilmu. Jadi begini, adab di saat kita menerima sesuatu dari orang. Kalau ada orang dijadikan oleh Allah perantara sampainya nikmat Allah kepada kita, dan ini kebanyakan dari kita begitu. Kita mendapatkan nikmat dari Allah nggak langsung turun dari langit, tapi melalui hamba-hamba yang ada di kiri kanan kita. Bisa jadi dia adalah ayah kita, dia abang kita, dia paman kita, suami, bahkan mungkin istri dan seterusnya, anak. Nah, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin membawa kita kembali kepada keimanan lagi. Adab di saat kita menerima dari seseorang. Orang memberikan sesuatu kepada kita, jangan sampai di saat orang memberikan sesuatu kepada kita yang sesungguhnya dia telah membawa nikmat Allah, ternyata justru dia menjadi kita tidak bisa melihat Allah. Dan kebanyakan dari kita begitu. Di saat kita menerima dari seseorang, kita sudah lupa, sehingga iman kita menjadi dibuang. Karena kita hajat kepada dunia, kita hajat kepada uang, kita hajat kepada bekal, sehingga apa? Kita pun tidak melihat Allah lagi, yang dilihat sang pemberi. Karena dia orang kaya, bakal banyak memberi ke mana, maka muncul kita berharap dari orang kaya untuk kehidupan kita. Akhirnya kita tawadhu untuk mendapatkannya. Diancam oleh Nabi, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutha dainih. Orang yang tawadhu kepada orang kaya, merendah kepada orang kaya, karena kekayaannya 2/3 imannya runtuh, hilang. Kalau kita menghormati orang kaya, jangan karena kekayaannya. Ini pendidikan dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau kita menerima pemberian kepada seorang, jangan kau ambil itu pemberian sampai kau sadari bahwasanya yang memberi yang sesungguhnya adalah Allah. Nah, ini kan perlu proses kesadaran, proses menyadarkan diri. Yang memberi adalah Allah. Nah, ternyata untuk menyadari yang memberi itu adalah Allah, di sini ada ilmunya lagi. Ilmu husnudzon. Sehingga ilmu husnudzon itu menjadi kita diperintahkan kita mensyukuri. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau enggak terima kasih kepada manusia, enggak syukur kepada Allah. Maka kita diperintahkan berterima kasih kepada manusia karena Allah telah apa yuk? Telah memilih dia. Nah, inilah husnudzon kita. Jadi kita menerima harus kita, artinya jangan diterima kecuali kita itu sudah punya keyakinan bahwa saya menerima dari Allah. Sampai di sini ada seorang
minas solihin, minal aulia. Dia itu lapar. Suatu ketika diberi oleh seseorang, nggak diambil. Tidak. Padahal dia lapar. Akhirnya yang memberi ini, yang menyuruh gurunya, guru nyuruh, tolong berikan orang itu. Aku tahu dia orang baik, dia orang soleh. Di saat diberi nggak diterima. Sang murid ngadu kepada gurunya, guru nggak diterima roti kita. Baik, ambil waktu yang berbeda. Cari waktu, jeda, setelah itu dikasihkan, diambil. Sang murid bertanya, guru kenapa kok waktu berbeda kok jadi berbeda kisahnya? Sang guru bercerita bahwasanya dia adalah arif billah, dia adalah orang yang kenal Allah. Dia adalah wali, masyhur kewilayahannya. Pertama dia menolak pemberian darimu tadi karena mungkin waktu itu dia terasa lapar sekali sehingga dia tamak untuk mengambil yang ada di tanganmu. Sehingga waktu kau pergi dia merenung. Aku tidak boleh tamak dengan ada apa yang di tangannya orang, kemudian buka matanya ada roti di hadapannya, baru diambil setelah tertata hatinya. Dan hendaknya kita pun seperti itu kalau ingin mengambil sesuatu. Dan di saat kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kita merasa mengambil dari Allah, di saat memberikan pun kita tidak memberi kepada manusia. Karena Allah lagi. Lah ini kan keistimewaan nih. Keimanan yang tinggi. Sehingga antara pemberi yang kekasih Allah dan yang menerima kekasih Allah itu bahasanya sederhana. Ada seseorang memberi kepada seseorang. Si A memberi kepada si B. Si B yang menerima. Puji syukur kepadamu ya Allah. Lalu dia berkata kepada yang memberi, aku terima. Ini pemberian bukan darimu, tapi dari Allah. Rupanya ini gak tersinggung dibegitukan. Dia sebutan mengatakan, iya dan memang aku berikan bukan kepadamu, tapi aku berikan kepada Allah. Ajib. Aku tidak memberikan kepadamu, tapi aku berikan kepada Allah. Yang menerima aku tidak menerima darimu, tapi aku menerima dari Allah. Lalu bagaimana orang yang menerima dan memberi ini bagaimana? Nah, di situ ada pendidikan lain lagi. Kita harus bersyukur pada memberi. Kita kembali kepada kuasa Allah. Allah itu bisa memberikan karunia itu kepada kita langsung. Tapi kenapa Allah memberikan kepada kita melalui orang itu? Pasti dia ada istimewanya. Sampai dipilih oleh Allah untuk menyampaikan rizki Allah kepadaku. Sehingga mulai pandang husnudzon. Maka disinilah muncul terima kasih kepada manusia karena dia dipilih oleh Allah, bukan karena kekayaannya. Sehingga berterima kasihnya kita pada seorang kaya yang Allah memberikan kepada kita karena kita meyakini bahwasanya dia tidak akan dijadikan perantara sampainya rizki kepadaku kecuali karena dia manusia pilihan. Maka terima kasih Pak Haji, terima kasih Mas, terima kasih wahai saudaraku. Karena apa? Dia dipilih oleh Allah. Di saat orang memberikan kepadamu lalu tertata hatimu. Di saat engkau mengambil darinya memang engkau mengambil dari Allah, maka terimalah. Kalau tidak jangan. Jangan diterima dulu, khawatir apa? Kita terbeli, karena apa? Kita merasa yang membeli ada dia. Gimana sih kok idahnya orang yang memberi dan diberi? Yang diberi itu selalu akan merendah dengan yang memberi kalau kita merasa perlu, hajat. Sehingga kita menjadi lemah, kita menjadi orang yang tawadhu kepada manusia karena kekayaannya dan itu menjadikan sebab runtuhnya iman kita, maka tata hati. Dan ini nggak pandang bisa saja ustadz runtuh imannya, sehingga kalau ketemu orang kaya, masya Allah, ketemu pejabat, masya Allah, ketemu ini ahli dunia, masya Allah, tawadhunya karena mengharap dunianya. Tapi kalau orang dengan semacam ini ada wibawa seperti dikisahkan namanya Rib'i, satu orang, dia tidak dengan model dengan kekayaannya. Sebab kewibawaan sesuatu al-izzah itu billah. Orang mulia itu adalah dengan Allah. Dia diutus untuk datang kepada, dikatakanlah seorang raja begitu. Dia dengan mengendarai keledai dan dengan tongkatnya, jalannya sudah sempoyongan karena dia orang tua, nggak tegap. Tapi dia punya keberanian. Ditanya oleh penjaganya, mau kemana kau? Aku mau ketemu rajamu. Rustum. Ini orang kok berani banget ini. Nggak bisa, sampaikan kepada rajamu. Aku pengen ketemu. Disampaikan, orangnya bagaimana?
Kan raja perlu perhatikan ini, membahayakan atau tidak. Orangnya kurus, lemah, ditendang, terbang. Maksudnya begitu. Oh kalau begitu suruh masuk aja, orang nggak bahaya kok. Kalau kelihatan keker bakal bahaya, hati-hati. Suruh masuk. Masuk itu rumahnya. Yang lain punggawa-punggawa kerajaannya itu datangnya dengan kesot. Dengan cara yang, tapi dia tenang dengan tongkatnya, gedebak, gedebuk, gedebak. Langsung duduk di samping raja. Brak. Raja bingung, ini orang aneh banget. Dilihat oleh sang raja, siapa kau? Siapa kamu? Aku Rib'i, utusan dari utusannya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Kaget dia. Bukan utusan Nabi Muhammad, utusannya Nabi Muhammad. Apa yang ada di mata seorang raja yang biasa dikagumi oleh orang karena kekuasaannya, karena pengawal yang banyak? Ini orang sendiri dengan keberaniannya nggak takut. Mulai ada rasa takut dalam hatinya. Hebat bener. Yang kebayang di matanya agungnya Nabi Muhammad SAW. Ini utusan-utusannya sudah kurus, begini keberanian kayak begini. Bagaimana tentang Nabi Muhammad? Untuk apa kau datang ke sini? Dengan sederhana. Aku ingin membebaskan manusia dari ibadatil ibadi ila ibadatil rabbil ibadi. Aku ingin mengentaskan manusia dari menyembah manusia menjadi menyembah Tuhannya manusia. Dengan penuh keberanian. Ini sebuah contoh bahwasanya kita itu bangga besar dengan, harus kita merasa mulia dengan Islam, bukan dengan kendaraan mewah, bukan rumah megah, bukan dengan tahta, bukan dengan al-Islam, dengan Islam. Itulah wibawa moto Islam, bikin malu. Ada wibawa. Boleh badan kecil, tapi badan kurus kayak Rib'i, tapi harus punya wibawa dong. Kenapa kok bisa semacam itulah ini nih? Kenapa dia tidak mengharap di tangannya manusia? Kalau mengambil dari tangan manusia, dia meyakini yang memberi adalah Allah. Ya itulah kekuatan dia. Siapapun dari kita kalau sudah merengek di tangannya manusia akan rendah dia. Bisa melakukan apa saja. Yang penting disenangi oleh yang memberi. Menjilat. Berlebihan dalam menyanjung. Sudah enggak karu-karuan. Rusak semuanya. Maka ini pendidikan dari Ibn Attal As-Sakandari untuk menjadikan kita itu mulia. Jangan kau ambil dari seseorang kecuali kau yakin bahwasanya aku akan mengambil dari Allah. Kalau belum terlintas hadir di benakmu makna yang seperti itu, jangan diambil. Jika dikatakan wa idza kunta kadzalik, ambil, fahud. Khud, ambil. Cuma dengan catatan yang diambil pun adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Jadi untuk sesuatu yang wafaqal ilmu, ada sesuai dengan ilmu itu ada beberapa rambunya. Satu, barang tersebut memang dari zatnya halal dzati. Barang yang boleh, yang halal. Kemudian yang kedua, diperoleh orang tersebut dengan cara yang halal. Beras kan halal. Tapi kalau orang tersebut ngambilnya nyolong, mau dikasihkan ke kita, ya jangan diterima dong. Barangnya halal. Dia memperoleh barang tersebut dengan sesuatu yang halal. Satu kedua. Yang ketiga adalah di saat menyampaikan ke kita dengan cara yang benar, baru itu adalah sesuai dengan ilmu. Ambil. Pertama adalah kita tata hati kita. Berarti setelah tahu itu adalah barang halal, dicari dengan yang benar, cara menyampaikannya benar, baru kita berpikir, aku ambil atau tidak. Kalau sudah tertata hati kita, boleh diambil, ambil dia. Karena itu adalah halal. Maka inilah kaidah cara mengambil hadiah agar kita tidak menjadi remeh rendah di hadapan manusia. Sehingga bisa jadi hasilnya adalah ditolak. Kenapa?
Hatiku masih kotor, bahaya kalau aku nerimanya. Itu harus sampai berani seperti itu. Orang ada menolak hadiah kan bukan dianjurkan. Bahkan makruh, bahkan sebagian mengatakan haram kalau memang keadaannya menjadikan sebab orang sakit. Tapi kalau orang ukur dirinya sendiri, kalau hatinya bakal rusak, ya tolak. Nah, di sana ada ilmu menolak dan ilmu menerima selain ini. Imam Haddad menyebutkan dalam bahasa sederhana, jika engkau diberi oleh siapapun, dari pejabat, orang kaya dan sebagainya, awas, awas, iyyaka, awas. Awas engkau mengambil al-akhdh, mengambil bisyahwati, dengan syahwat. Warad, menolak, li suhratin. Al-akhdh li syahwatin, warad li suhratin. Awas, hati-hati engkau jika engkau mengambil sesuatu li syahwatin atau menolak li syuhratin. Nah ini ternyata harus tahu, menolak li syuhratin. Dia nggak mau dengan bantuan pemerintah misalnya, cuman hanya bukan karena Allah, li syuhrah, biar dia terkenal ustadz yang tidak ada urusan dengan mau. Astagfirullahaladzim, saya nggak mau, Allah nggak mau. Kenapa harus teriak-teriak begitu? Biasa aja lah. Nggak nerima bantuan pemerintah saja sampai jerit-jerit begitu. Biasa saja, mau nerima kalau tidak misalnya. Bantuan, astagfirullahaladzim nggak mau, nggak biasa saja. Maka jangan sampai kita mengambil bisyahwah. Ya tadi, ada hati kita itu menanti-nanti, maka tinggalkan itu. Pangkas dulu baru diambil, seperti tadi dikisahkan. Seorang fakir arif billah, wali fakir, padahal dia perlu untuk mencari makan, belum mendapatkan makanan, di saat diberi nggak diterima karena hatinya masih kotor. Setelah tertata hatinya baru diambil. Al-akhdhu li syahwatin, karena syahwat, karena tamak, bahaya banget. Atau narad li syuhratin, pengen terkenal, dia pengen disebut sebagai kiai yang paling ikhlas di kampungnya, sehingga menolak dikasih. Tujuannya bukan karena Allah, pengen disebut masyhur, wah hebat dia, orang nggak cinta dunia, diam-diam nyari dunia dia. Jadi biasa. Nah, ini kunci. Para arifin selalu memberikan kunci-kunci handal, kunci-kunci hebat. Itu yang diinginkan oleh Ibn Atha As-Sakandari. Bagaimana kita di saat mengambil itu benar-benar kita nggak asal ambil. Apalagi yang masuk dalam dunia dakwah. Dekat dengan orang kaya, apa yang diinginkannya? Kalau pemberian adalah salah. Pertama adalah kita, kalau ada orang dekat orang kaya adalah dalam irama amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana menjadikan orang kaya itu adalah jadi dermawan. Bisa bersedekah, berderma, berbagi, manfaat untuk orang lain. Gimana? Kalau ternyata dia sudah menjadi pribadi yang benar, ya sudah, biarpun nggak bantu kita. Kan begitu kaidahnya, kenapa harus ke saya? Karena mengajak tulus dong, jangan berharap. Nah, seandainya mereka memberi kepada kita, karena kita punya rumus, rambu-rambu, ya nggak ada masalah. Asalkan di saat mengambil pemberian hadiah dari siapapun, dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah dari Allah. Jangan sampai manusia menjadi hijab dari Allah. Kemudian barang yang diberikan adalah halal. Dicari diambil dengan cara yang halal, didapat dengan cara halal. Disampaikan kepada kita dengan cara terhormat. Ada sesuatu yang disampaikan dengan cara yang nggak benar, ya jangan diterima dong, karena tidak sesuai dengan ilmu. Jadi kita ambil dengan sama jauh, sah. Nah, tapi kadang suatu ketika di saat kita ingin menolak, gimana caranya? Hati-hati, menolak tadi. Bukan ini syuhratin, bukan untuk disebut sebagai orang yang hebat dalam hal itu. Orang-orang ikhlas. Nggak mau diberi. Sampai mungkin satu kampung sudah dikenal kalau dia orang yang kalau pengajian nggak mau dikasih duit. Seperti itu. Ada sebagian orang memang tidak mau menerima duit, ada kita menemukan orang nggak menerima duit, tapi bukan karena disyuhrah, tampak dari dirinya, karena ingin membuat perubahan di sebuah tempat. Sebab ada sekarang ini ada sebagian, masya Allah,
Ada yang bercerita bahwa ini sebuah tempat pengajian itu, orang kampung-kampung itu kalau ngundang pengajian itu cari duit untuk memberikan uang kepada sang ustadz itu kebingungan. Sehingga ustadz tersebut ingin memberikan satu keyakinan kepada mereka bahwasanya kalau ngadakan pengajian nggak harus pakai duit. Sehingga biarpun disiapkan duit tidak saya terima. Biar ke depan hari dia adalah benar-benar nyantai kalau ngundangnya. Jangan deh, saya nggak mau terima duit sampai ngomong begitu. Saya tidak perlu duit itu. Pakai untuk ini. Akhirnya ke depan hari ngundangnya berani. Ada semacam itu. Padahal bisa saja dia mengambil uang itu diterima, nanti kasih orang lain kalau memang dia nggak butuh dunia. Bisa saja begitu, cuman dia ingin memberikan pendidikan kok. Karena di sebuah tempat budaya memberi itu kan biasa. Dan sah kadang orang memberikan kepada ustadz dengan cinta. Cuman kadang sampai dengan memaksa. Dengan cinta, tapi kadang dengan memaksa. Termasuk datang kepada seorang tokoh dengan hadiah sah-sah saja, itu tanda cinta, rumus cinta. Tapi jangan menjadi sebuah tradisi. Orang yang tidak punya uang, fakir, punya masalah di rumah tangganya, masalahnya gara-gara kopinya kurang gula, suaminya marah, pengen damai ke rumah kiai, ternyata caranya kalau kedatang kiai harus bawa gula, kan kacau. Mau masalahnya gara-gara gula, mau gula gimana sih? Sudah biasa, enggak, bawa diri. Misalnya, sehingga ada sebagian kiai menolak, jangan membawa bapak. Kenapa? Ingin menjadikan tradisi kalau datang ke kiai, datang. Kalau pengen ngasih nanti babnya beda, jangan waktu kamu punya hajat. Sehingga kiai tersebut ingin bahwasanya orang datang punya hajat, sudah ingin menyelesaikan hajatnya. Enggak usah bingung bawa kerupuk satu karung. Bahwa bisa enggak bawa, datang dengan dirinya, ada semacam itu. Tapi kan bisa saja dia menolak. Iya, tapi masalah pendidikannya beda. Berarti ada beberapa martabat di sini ya. Ada orang yang menolak li suhrah. Wah, enggak mau. Astagfirullahaladzim, saya enggak mau itu semuanya. Dakwah harus ikhlas. Ya salam ikhlas ngomong-ngomong. Saya enggak bisa apa-apa, saya enggak nerima duit. Weh, enggak usah ngomong, biasa sajalah. Enggak biar li suhrati, enggak benar juga. Subhanallah. Nata hati itu penting. Orang lepas dari ini masuk jeblos ke sini lagi. Lepas ini jeblos sini. Begitulah. Madakhil syaitan. Makanya yang belajar ilmu tasawuf itu nggak ada hentinya, terus ada. Makanya Ibn Athaillah tadi kalau perhatikan kadang mirip-mirip, tapi beda. Serupa, tapi nggak sama. Ini beda ini. Serupa biasa sama. Begitu. Jadi siapapun di saat menerima pemberian dari siapapun harus kita langsung kembali bahwasanya itu yang memberi adalah Allah. Setelah kita menyadari yang memberi adalah Allah, kemudian kita turun. Kenapa Allah milih dia? Tentu ada sesuatu yang lebih. Maka kita mengucapkan terima kasih kepadanya untuk terima kasih pada Allah. Kemudian kita ada kerinduan untuk membalas hal jasa oleh ihsan ilal ihsan. Kenapa? Dia tidak mungkin dijadikan oleh Allah perantara sampainya rezeki kepadaku kecuali karena ada sesuatu yang lebih. Ada husnudzon kepada seorang hamba. Dikhawatirkan nanti enggak ambil darimu, dari Allah, enggak menghargai, enggak benar dia, enggak kenal dong. Wong dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara sampainya rezeki kepada kita, lalu kok enggak menghargai, salah dia. Apa yang terjadi? Indah. Kita di saat nerima kita juga aman, tidak rusak hati kita. Di sisi lain kita juga bisa membalas dengan terima kasih pada orang yang memberi, orang yang menjadi perantara memberi. Kemudian syukur kita sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita menerima nggak merasa kita terbeli, kita terendahkan, kita merasa saya menjadi kayak budaknya, enggak. Karena aku mengambil dari Allah, cuman dia perantara saja. Tapi karena dia perantara, saya harus hormati dia, harus muliakan dia. Aku harus terima kasih kepadanya. Kita menghormati manusia, tapi tidak pernah runtuh iman kita. Kita menghormati orang kaya, tapi tidak akan runtuh iman kita. Karena kita bukan tawaduk pada orang kaya, saya terima kasih, tawaduk gue hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia harus aku hormati karena lebih tua. Ini babnya beda. Mungkin kita cium tangannya. Karena rambutnya beruban. Sudah tua. Kita hormati seperti itu. Inilah pendidikan dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dalam tata krama kita mengambil dan juga tata krama kita menolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kerusakan hati. Kerusakan hati. Dan jangan sampai manusia yang ada di kiri kanan kita menjadi hijab antara kita kepada Allah. Gara-gara memberi lalu menjadi kita jauh dari, gara-gara kita diberi oleh seseorang lalu lupa kepada Allah. Jangan sampai apapun yang Allah karuniakan kepada kita menjadi penghalang
kita untuk sampai kepada Allah. Akan tapi mari kita mohon semoga apa yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi sarana dan tangga untuk menggapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.